健康只会是下一个。这种天象攻击，靖康神大虚。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan biksu yang menggunakan teknik Vajra. Teknik ini melepas niat jahat dari tasbih untuk berubah ke mode tempur. Sementara mantra di tongkat memberi serangan kejutan. Kinmu sudah tahu efeknya. Tubuh jadi super tahan dan kekuatan biksu melonjak. Sampai bisa menahan pedang pelindung junior dan menenggelamkan kapal harta Kinmu. Kinmu memakai 3 eliksir tubuh penguasa. Lalu menyerap cahaya emas, berubah jadi dewa emas berkepala harimau dan membentuk kapak perang dari ki emas. Ular emas di telinganya ikut menyerap serta memancarkan ki emas. Ini adalah wujud markis emas, penguasa Venus untuk menguasai seluruh ki emas, dan berkat bimbingan guru keikaisaran, kekuatannya melesat melampaui praktisi kuat lain di alam 5 elemen. Biksu terkejut melihat perubahan Kinmu, lalu menyerang dengan tongkat 9 cincin. Benturannya dengan kapak Kinmu meledak hebat. Cincin-cincin emas menghantam kepala Kinmu hingga ia terpental jauh. Biksu merupakan seorang praktisi dari alam 6 arah, menghancurkan 2 naga emas Kinmu dan menarik kembali 9 cincinnya ke tongkat. Biksu menghajar Kinmu bertubi-tubi dengan tongkat 9 cincin sampai Kinmu terpental ratusan meter dan kapaknya hancur. Lalu biksu memakai mudra Gunung Meru, menampar dari udara hingga tanah bergetar. Hutan tumbang, tercetak telapak raksasa, dan bayangan Gunung Meru bertuliskan Buddha muncul berputar. Biksu itu hendak menyucikan Kinmu, tapi nalurinya bahaya. Duri ki emas menyergap dari tanah. Ia menepisnya, namun ki emas lalu menyatu jadi pedang cahaya raksasa yang menembus dadanya. Biksu menahan tusukan pedang cahaya dengan tasbih atau kitab suci yang berputar membentuk perisai. Kinmu lalu berubah wujud, menghantam dengan trisula dan mudra raksasa hingga menekan biksu. Trisula menjelma naga berkepala 3 dan membantingnya ke tanah. Kinmu berubah jadi monster banteng dan menebas cepat hingga 2 jari biksu putus. Karena panik, biksu membalas dengan tongkat raksasa dan mudra, tapi Kinmu berwujud penguasa Mars memanggil labu api, menyembur api sejati yang membakar tongkat 9 cincin sampai meleleh. Biksu nekat menghantam labu api hingga meledak dan 2 naga api Kinmu hancur. Ia meluncurkan mudra Gunung Meru, tapi Kinmu berubah ke wujud markis kayu atau Jupiter, terbang menghindar, lalu dari udara menghantam biksu dengan cambuk willow. Cambuk willow Kinmu tiba-tiba melilit sang biksu dan berubah jadi pohon willow yang mengikatnya. 2 jejak ki hijau menyerbu lewat hidung, tapi biksu menyegal 6 indera. Sinar Budanya memurnikan serangan itu, manik doa meledak, dan pikiran jahat kembali. Ia lalu mengamuk, membesar, menghancurkan Willow dan bersumpah membunuh Kinmu. Kinmu berubah jadi wujud manusia ular, memanggil gerbang pengaruh surga, lalu menyerbu biksu dengan 2 pisau pemotong babi. Tapi tubuh Vajra biksu tak tertembus. Benturan mereka mengguncang hutan, hingga pisaunya Kinmu dan tongkat biksu sama-sama retak lalu meledak. Kinmu mengamuk dengan 8 petir, lalu pedang pelindung junior menembus matahari, menghancurkan teknik Vajranya. Biksu itu babak belur, panik, lalu kabur ke langit. Kinmu kabur cepat dengan teratai, lalu balik menyerang. Ia meninju wajah biksu hingga hancur dan kepala biksu itu meledak. Puluhan naga hijau meniringi, mayat tanpa kepala jatuh, sementara Kinmu mengejek karena sengaja membiarkannya lari dulu. Kinmu mendarat sambil menahan nyeri. Tubuh Vajra biksu terlalu keras dan serangannya sempat merobek dagingnya, terutama dari tongkat 9 cincin. Meski begitu, biksu tetap tewas. Kinmu mendakui praktisi alam 6 arah tak bisa diremehkan, lalu memakai teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk melancarkan darah dan ki agar lukanya tak memburuk. Kinmu cedera cukup parah, 2 rusuk patah,
punggung berdarah akibat mudra Gunung Meru, tapi tidak fatal. Ia menyembuhkan diri dengan teknik ramuan 3 tubuh penguasa, lalu pulang ke desa untuk pulih sebelum mencari kera iblis. Setelah itu, ia membuang mayat sang biksu, karena di Dasu tak ada yang mengubur, darah justru akan memancing binatang buas. Kinmu pulang, memetik ramuan, lalu memurnikan 2 pil, untuk luka luar dan luka dalam, diselaraskan dengan air liur naga dari naga kilin. Naga kilin cuma jaga di gerbang, tapi sebenarnya malas. Sementara Raja Iblis Dutian masih terpaku oleh si Tuli. Kinmu pulih tenang. Malamnya, si Tuli dan warga desa belum kembali. Keesokan harinya, kepala desa dan yang lainnya belum pulang. Luka rusuk dan punggung Kinmu sudah sembuh, tapi paru-parunya masih sakit jadi susah bernafas. Ia melatih teknik eliksir tingkat 3 sambil mengatur nafas agar pulih cepat. Lalu bingung soal usianya setelah tahun baru, 15 atau 16, karena warga beda pendapat. Nenek bilang ia ditemukan bayi 2-3 bulan sebelum tahun baru, sedangkan kepala desa yakin ia lahir sesudah tahun baru. Kinmu sadar, tiap tahun baru usianya selalu diperdebatkan. Lalu ia melihat kawanan serangga emas keluar dari hutan, mengitari desa, lalu menghilang lagi. Ia langsung paham, wanita dari Kastil 3 Keajaiban sudah tiba. Jauh lebih kuat, bisa mengendalikan ribuan serangga baja, yang bahkan mampu menggigit senjata spiritual. Kalau menyerang serentak, Kinmu tak akan sanggup melawan. Kinmu memilih mencegat wanita itu di luar desa. Ia membawa pot pecah berisi kalajengking. Naga kilin bertanya. Kinmu cuma menjawab tegas, bertarung. Di tepi sungai, kawanan serangga emas diam-diam mengikuti dan makin banyak, sampai permukaan sungai tampak seperti tertutup lapisan emas. Serangga emas memancing monster ikan raksasa di sungai Surging, lalu memanjang dan melahap mereka sampai tinggal tulang. Kinmu sadar, ikan-ikan itu sebenarnya kuat, tapi tetap tak berdaya di hadapan kawanan serangga yang dibesarkan wanita dari Kastil 3 Keajaiban. Dari hilir, wanita itu muncul sambil menginjak kawanan serangga dan menyebut Kinmu pemimpin sekte iblis surgawi. Serangga beracun mengelilingi seorang wanita yang berdiri di atas serangga emas raksasa. Kinmu tersenyum dan bertanya, "Bagaimana aku harus memanggil kakak?" Kyuye heran. Pemimpin sekte iblis surgawi begitu dihormati di dunia kultivasi, mengapa kau malah sopan kepada musuhmu? Wanita itu sangat cantik hingga orang mudah terpikat dan melupakan bahaya di sekitarnya. Kinmu berkata bahwa di Dasu, ia bukan lagi pemimpin sekte iblis surgawi dan mengajak Kyuye datang merayakan tahun baru di desa. Kyuye menjawab ia akan pulang setelah membunuhnya, tetapi kemudian sedih karena rumahnya di Kastil 3 Keajaiban sudah hancur oleh sekte iblis surgawi saat pertempuran di Dasui. Gurunya mati saat melindunginya dari pasukan. Kyuyu menuduh Kinmu sebagai pemimpin sekte iblis surgawi yang memimpin penghancuran Kastil 3 Keajaiban hingga keluarganya dieksekusi. Ia lalu bertanya apakah ia pantas membunuhnya. Kinmu menjawab itu wajar, karena sejak awal ia seharusnya tahu pemberontakan yang gagal akan membawa kehancuran bagi keluarganya. Kyuyu menegaskan bahwa demi kebenaran dan keadilan, ia siap mengorbankan nyawa, lalu menantang Kinmu bertarung. Kinmu setuju karena mereka menempuh jalan berbeda. Kyuyu segera menyerang dengan gawanan serangga beracun dari segala arah. Beberapa membesar dan sebagian mengecil menjadi sangat berbahaya karena bisa masuk ke tubuh dan menyerap chi vital lawan. Kinmu membuka guci dan memanggil 2 kalajengking raksasa yang langsung menjatuhkan semua serangga beracun. Kyuyu mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap dan terbunuh dalam satu serangan. Setelah itu kalajengking kembali ke guci, sementara mayat Kyuyu hanyut di sungai. Kinmu lalu kembali ke desa, diam-diam diawasi naga kilin. Kinmu memukuli Raja Iblis Dutian hingga tak berdaya. Tiba-tiba, para praktisi dunia kultivasi datang mencarinya. Kinmu mengambil cermin nenek Si dan menyinarinya, menghancurkan jiwa mereka. Setelah itu ia kembali ke desa sambil bertanya dalam hati, apakah mereka akan membiarkannya merayakan tahun baru dengan tenang? Setelah sembuh, Kinmu pergi dari desa menuju istana penekan malapetaka. Di jalan, ia melihat makhluk aneh memakan mayat.
Tetapi mereka ketakutan saat melihatnya. Selama 2 hari terakhir, para praktisi dari Yangkang mencoba masuk desa, namun selalu disingkirkan oleh berbagai benda aneh milik para tetua desa. Banyak praktisi dunia kultivasi datang untuk membunuh Kinmu, termasuk Long Jiaonan dan para ahli dari berbagai sekte. Dalam 2 hari, puluhan orang menemukan desa lansia cacat, tetapi semuanya sudah mati. Kinmu merasa Long Jiaonan mungkin sudah dekat, dan diam-diam mengawasinya dari luar desa. Ia sengaja keluar untuk memancingnya muncul, karena wanita itu sangat membencinya setelah kehancuran sekte penunggang naga. Kinmu pergi ke istana penekan malapetaka, tetapi tidak menemukan kera iblis. Menjelang tahun baru, para tetua desa masih belum kembali, membuatnya gelisah. Akhirnya, ia bersiap pergi bersama naga kilin untuk mencarinya di dalam dasu. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersandung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. 神的手段，难辞其咎。这将开皇国的劫难，安国的劫难，天魔将是有史以来最妙的时机，也会是天。